Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiful Akbar dengan nomor induk mahasiswa 122150023 dari Program Studi Teknik Geologi Angkatan 2022 dari kelas Paleontologi RGLA. Pada video kali ini, saya akan membahas serta menjelaskan soal yang diberikan oleh dosen pengampu saya untuk menjawab soal ujian tengah semester 3 tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan menjawab soal 1A di mana hipotype. Hipotype merupakan istilah penting dalam paleontologi di mana dalam pengertiannya fosil yang sama dengan holotype. Holotype sendiri merupakan fosil yang diambil oleh orang pertama dari suatu tempat dan dipakai sebagai dasar untuk menentukan nama fosil yang pertama kali, sehingga pengertian hipotype merupakan fosil yang diambil oleh orang lain dari tempat yang berbeda dengan holotype. Ilustrasi yang dapat digambarkan oleh hipotype yaitu dalam suatu tempat taksonomi, hipotype dapat diilustrasikan semisal spesies burung baru ditemukan dan dideskripsikan berdasarkan spesimen yang dikumpulkan di lapangan. Spesimen tersebut dikatakan sebagai holotype yang berfungsi sebagai titik acuan spesies. Namun, deskripsi asli spesies menyebutkan spesies lain yang diperiksa tidak ditetapkan sebagai holotype. Salah satu spesimen ini dapat ditetapkan sebagai hipotype yang dimana sebagai titik referensi sekunder. Kemudian 1B yang dimana biogenes. Biogenes merupakan penggambaran interaksi organisme yang hidup bersama di suatu habitat. Dalam literatur geologi, paleontologi, biogenes merupakan istilah yang membedakan kumpulan kehidupan yang mencerminkan komunitas asli yang hidup dari kumpulan makhluk hidup yang sudah mati. Diilustrasikan sebagai dalam suatu koloni semut, terdapat berbagai jenis semut yang hidup bersama dan saling berinteraksi. Semut-semut tersebut bekerja sama untuk mencari makanan dan mempertahankan sarang mereka. Kemudian yang 1C, Thanatogenesis merupakan kumpulan bentuk kehidupan yang sudah mati yang ditemukan bersama, di mana sebelumnya mengalami suatu proses interaksi sebagai sebuah komunitas dalam sebuah ekosistem. Dapat diilustrasikan suatu kumpulan fosil tumbuhan yang ditemukan di suatu lokasi penemuan. Fosil-fosil ini kemungkinan berasal dari spesies tumbuhan yang hidup pada waktu yang sama dan di lokasi yang sama, kemudian mati dan terkubur bersama-sama. Kemudian yang keempat, penggantian atau replacement merupakan fosil yang terawetkan karena mineral sekunder yang mengganti semua material fosil asli, sehingga bentuknya hampir sempurna seperti jiplakan asli. Yang kelima, yang terakhir merupakan reward fosil. Reward fosil dapat diartikan sebagai fosil rombakan yang bercampur antara yang tua dengan yang muda, sehingga dapat diartikan sebagai reward fosil merupakan fosil dari batuan pada suatu zaman yang sudah tererosi, kemudian tertransportasi dan terdeposit ulang dalam sedimen yang lebih mudah. Ilustrasi dari reward fosil dapat diartikan sebagai gambar berikut. Fosil gigi yang berasal dari lapisan yang sama di Armal Hearts, di mana kedua fosil ini merupakan gigi dari hiu genus Aleocerdo. Fosil yang di sebelah kiri merupakan reward fosil, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan fosil asli atau yang disebut dengan indigenous fosil. Bekas abrasi pada fosil di sebelah kiri dapat teramati dengan jelas, yang merupakan tanda dari reward fosil. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2 dengan soal jelaskan 5 contoh proses fosilisasi yang dapat terjadi pada organisme serta jelaskan perannya dalam eksplorasi sumber daya kebumian. A. Permineralisasi merupakan proses fosilisasi fosil yang terawetkan karena masuknya mineral sekunder yang mengisi pori-pori atau ruang antar sel pada bagian fosil yang keras. B. Replacement merupakan proses fosilisasi yang dimana fosil terawetkan karena mineral sekunder yang mengganti semua mineral fosil asli, sehingga bentuknya hampir sempurna seperti jiplakan asli. Yang C. Mold and cast. Mold merupakan bekas organisme yang merupakan cetakan dari fosil. Cast sendiri merupakan mold yang terisi mineral sekunder membentuk jiplakan fosil aslinya secara kasar. Yang D. Carbonisation, fosilisasi yang terjadi ketika bahan organik suatu organisme dikompresi dan diratakan, meninggalkan lapisan tipis karbon. Yang kelima, yang E, merupakan rekristalisation, merupakan proses fosilisasi yang dimana fosil yang mengalami pengawetan karena adanya perubahan di sebagian atau seluruh materi fosil akibat P yang dimana tekanan dan T merupakan suhu yang sangat tinggi, sehingga molekul-molekul dari tubuh fosil maupun non-kristalin
akan mengikat agregat tubuh fosil itu sendiri menjadi kristalin. Peran fosil dalam eksplorasi sumber daya kebumian merujuk kepada fosil memainkan peran penting dalam eksplorasi sumber daya bumi dengan memberikan informasi berharga tentang umur, lingkungan, batuan sumber, sifat reservoir, dan target eksplorasi sumber daya berharga, serta untuk mengidentifikasi unit-unit stratigrafi permukaan bumi atau untuk mengidentifikasi umur relatif batuan. Saya akan menjawab soal ketiga, yang dimana uraikan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Umur relatif. Umur relatif merupakan berkaitan tentang urutan kejadian yang terjadi pada suatu batuan, didasarkan pada pengamatan atas berbagai lapisan batuan untuk menentukan urutan kronologis periode-periode waktu. Sebelum mengukur skala umur batuan, harus ada batuannya terlebih dahulu. Yang B merupakan umur absolut. Umur absolut umumnya mengarah ke tahun, biasanya menyatakan bentuk umur batuan dalam angka, didasarkan pada prinsip peluruhan radioaktif tertentu untuk menentukan umur fosil. Penanggalan karbon 14 atau C14 merupakan yang terbaik sebab karbon merupakan unsur yang ditemukan di setiap organisme hidup. Organisme mengandung C14 yang bersifat radioaktif dan C12 yang stabil. C14 meluruh dengan laju konstan ketika organisme mati. Selang waktu sejak matinya organisme sampai sekarang dapat diukur dengan membandingkan jumlah C14 yang tersisa terhadap C12. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 4, uraikan dan jelaskan hubungan antara paleontologi dengan bagian maupun bidang-bidang lain dalam geologi. Yang pertama, A. Biostratigrafi. Biostratigrafi merupakan ilmu penentuan umur batuan dengan menggunakan fosil yang terkandung di dalamnya. Biasanya bertujuan untuk korelasi, yaitu menunjukkan bahwa horizon tertentu dalam suatu bagian geologi mewakili periode waktu yang sama dengan horizon lain pada beberapa bagian lain. Fosil berguna karena sedimen yang berumur sama dapat terlihat sama sekali berbeda dikarenakan variasi lokal lingkungan sedimentasi. Sebagai contoh, sebagai ilustrasinya, suatu bagian dapat tersusun atas lempung dan napal, sementara yang lainnya lebih bersifat batu gamping kapuran. Tetapi, apabila kandungan spesies fosilnya serupa, kedua sedimen tersebut kemungkinan telah diendapkan pada waktu yang sama. Kemudian yang B, kronostratigrafi. Kronostratigrafi merupakan cabang dari stratigrafi yang mempelajari umur strata batuan dalam hubungannya dengan waktu. Tujuan utama dari kronostratigrafi adalah untuk menyusun urutan pengendapan dan waktu pengendapan dari seluruh batuan di dalam suatu wilayah geologi. Dan pada akhirnya, seluruh rekaman geologi bumi. Tata nama stratigrafi standar merupakan sebuah sistem kronostratigrafi yang berdasarkan interval waktu paleontologi yang didefinisikan oleh kumpulan fosil yang dikenali dalam biostratigrafi. Tujuan kronostratigrafi adalah untuk memberikan suatu penentuan umur yang berarti untuk interval kumpulan fosil. Kemudian yang C yaitu paleozoologi. Paleozoologi adalah cabang dari paleontologi atau paleobiologi yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi fosil hewan bersel banyak dari sistem geologi ataupun arkeologi untuk menggunakan fosil tersebut dalam rekonstruksi lingkungan dan ekologi prasejarah. Yang D, arkeologi. Arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia pada masa lampau melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditemukan. Peninggalan arkeologis ini sering disebut dengan artefak. Artefak sendiri merupakan alat yang dipakai manusia untuk mengeksploitasi lingkungan. Ilmu ini sangat berkaitan dengan paleontologi karena bermanfaat untuk mempelajari kebudayaan serta mengenali alat yang dipakai oleh manusia purba. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 5, mengapa fosil untuk penentuan umur yang baik digunakan fosil planktonik, sedangkan untuk lingkungan pengendapan menggunakan fosil bentonik. Berbagai jenis fosil digunakan untuk tujuan yang berbeda, seperti fosil planktonik digunakan untuk penentuan umur dan fosil bentonik digunakan untuk analisis lingkungan. A. Fosil planktonik. Fosil planktonik digunakan untuk penentuan umur.
Fosil planktonik seperti foraminifera merupakan organisme mikroskopis yang hidup di kolam air dan terbawa arus laut. Organisme ini berumur pendek dan berevolusi dengan cepat, sehingga berguna untuk menentukan umur relatif batuan sedimen. Dengan mempelajari jenis fosil planktonik yang ditemukan pada lapisan batuan tertentu, ahli geologi dapat menentukan umur batuan dan lingkungan tempat terbentuknya. Fosil planktonik dapat berguna untuk mengkorelasikan batuan dari lokasi berbeda, sehingga dapat membantu ahli geologi untuk memahami sejarah geologi suatu daerah. Kemudian yang B, fosil bentonik. Fosil bentonik merupakan fosil yang seperti Brachiopoda dan Bivalvia merupakan organisme yang hidup di dasar laut. Organisme ini berguna untuk menganalisis lingkungan tempat mereka tinggal. Karena kedua fosil ini merupakan sensitif terhadap perubahan kedalaman, suhu, dan salinitas. Semisal, keberadaan spesies organisme bentonik tertentu dapat menunjukkan kedalaman serta suhu air tempat mereka hidup. Demikian penjelasan serta pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.